sudah mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh untuk pikiran, jiwa, dan roh kami, bahkan berakibat kepada fisik kami. Roh Kudus tuntun bawa kami dari satu pengertian ke pengertian yang baru. Kami siap untuk diberkati pagi ini, karena semuanya kami minta di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Saya hari ini senang sekali ya, karena hari ini saya baru bisa berkumpul dengan orang-orang seusia. Karena setiap minggu saya mimpin jemaat sekitar 1.000 orang itu. Itu 80% anak-anak muda, Pak. Jadi umurnya antara 25 sampai 45, Pak. Saya senang bisa ketemu Pak Late, Pak Alex, apalagi Pak Handoyo yang sudah puluhan tahun saya nggak ketemu. Tapi baik, saudara, menjadi diri sendiri itu gampang nggak? Susah, Pak. Jujur itu bukan hanya soal uang. Kalau Anda berani menjadi dirimu yang asli, berarti engkau jujur. Saya kasih satu kisah ya. Satu hari seorang gubernur diundang di kabupaten, ditemani Pak Bupati di sebelahnya, nonton acara penyambutan. Muncul penyanyi pertama, cantik, tapi suaranya pas-pasan. Ya, sebagian tepuk tangan. Muncul yang kedua, mukanya pas-pasan, tapi suaranya bagus banget. 3/4 tepuk tangan. Tapi yang ketiga, muncul penyanyi, suara jelek, muka jelek, gendut. Tapi semua bangun dan aplaus hebat. Gubernurnya nanya sama Bupati. Loh, orang-orang di sini aneh ya. Justru yang terjelek, suara nggak karu-karuan, semua aplaus. Pak Bupati berbisik, itu istri saya, Pak. Gubernurnya lebih keringetan lagi. Betapa sulitnya menjadi diri sendiri. Saya kasih contoh, ini pria semua kan. Saya punya banyak teman pria, kalau lagi sendirian, itu sama cewek ramahnya minta ampun, Pak. Tapi begitu didampingin istri, bisa diem total. Mungkin Bapak sudah pernah ngalamin ini? Kayaknya semua kan? Oke, saya ingin katakan, waktu kita membawa pasangan kita harus menghormati perasaannya. Enggak boleh seenaknya sendiri kita bercanda. Tapi bukan berarti kita menjadi pribadi yang lain, oke? Saya menikah 52 tahun. 3 tahun yang lalu almarhum, Pak. Dan saya janji tidak akan pernah menikah untuk kedua kalinya. Tidak akan pernah. Cinta itu dibawa sampai ke akhirat. Amin. Jangan sampai anak istri kuburan belum kering udah kawin lagi. Dodol banget tuh laki kayak gitu. Ya, nggak boleh, Pak. Apalagi kita hamba Tuhan. Menjadi teladan. Saya ngomong kan banyak anak muda di tempat saya. Tolong jangan godain saya. Loh, kemungkinan jatuh tuh banyak, Pak. Saya bukan orang hebat. Makanya saya mau tanya, digoda, tergoda, menggoda duluan mana urutannya, Pak? Coba, digoda, tergoda, menggoda, yang benar urutannya yang mana, Pak Alex? Ya terserah Anda lah. Nggak digoda ya menggoda, nggak menggoda ya tergoda. Jadi semua keputusan itu ada di dalam diri kita. Oke, saya akan tayangkan satu permainan dulu ya. Silakan, Pak. Yang kata-kata tadi, Pak. Yang games. Bukan, satu lagi. Lagi, yang kedua. Satu lagi. Ya. Saya minta Anda bangkit berdiri semua, Bapak-bapak. Bisa baca kan? Tolong dibaca dengan bersuara bareng-bareng. 1, 2, 3, baca. Dengan suara keras.
Oke, berikan tepuk tangan untuk diri Anda sendiri. Silakan duduk, Anda orang hebat, Pak. Ini kan nggak karu-karuan nih kalimat. Anda bisa selesaikan kan? Tapi kenapa persoalan kecil aja Anda panik? Oh ini gila loh. Ini nggak karu-karuan di kalimat, tapi Anda bisa selesaikan. Anda itu orang hebat. Amin. Cuma kita ini gampang menyerah Bapak Ibu. Nggak boleh. Ya. Oke, sebelum saya masuk renungan, tolong tayangkan yang tadi Pak. Yang warna-warni tadi Pak. Sebelum ini. Saya minta salah satu aja ya. Pak ini Pak ya. Tolong di antara 5 ini, yang menurut Bapak nggak penting, Bapak buang. Yang mana Pak? Oke, kegiatan sosial ya. Jadi Bapak agak antisosial orangnya. Ya, nggak apa-apa itu pilihan dia. Sekarang tinggal 4 kan? Tolong dibuang lagi Pak, 1 Pak. Yang menurut Bapak kurang penting juga. Tinggal kesehatan, keluarga, kekayaan, kerohanian. Iya, nggak apa-apa udah. Sekalian salah, hancur sekalian dah 5-5. Yang mana? Kekayaan. Yang benar. Enggak, tapi coba dijiwai dengan emosi Pak, pilihannya Pak. Mana yang Bapak pilih? Kekayaan ya, hobi miskin deh. Oke, jadi sekarang tinggal kesehatan, keluarga, sama kerohanian. Tolong dibuang 1 lagi Pak. Semua boleh berpikir. Ayo, mana yang Bapak buang? Kalau menurut Bapak? Kerohanian. PKI. Oke, sekarang tinggal 2 ya Pak ya. Tinggal kekayaan sama keluarga. Tinggal apa Pak? Kesehatan sama keluarga. Terakhir saya minta tolong buang 1 lagi Pak. Kesehatan. Terus keluarga yang kasih makan siapa nanti Pak? Ya. Jadi buat Bapak prioritasnya adalah terakhir keluarga. Hidup itu harus punya prioritas saudara. Kalau mau berhasil. Amin. Memang pilihan sulit. Hidup harus ada yang dikorbankan. Enggak bisa Pak. Tapi perhitungkan dengan baik-baik. Apakah pengorbanan saya, risiko saya sesuai dengan hasilnya. Orang enggak punya prioritas, tidak pernah akan maju. Ya, hari ini saya akan memberikan tema Love is the Answer. Saya enggak bicara bisnis, ya capek sudah. Ya, jadi tolong bukain saya. Kita bangkit berdiri, kita akan baca firman Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 9 sampai 13. Ya. Yohanes 21 ayat 9 sampai 13, Pak. Ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menjala ikan ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yang terakhir, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan-ikan itu. Amin. Silakan duduk. Saudara, setiap pria harus memenuhi 2 hal. Pencapaian dan pemenuhan.
Pencapaian adalah keuangan Anda, jabatan, karir Anda. Sedangkan pemenuhan adalah rumah tangga dan batinian Anda. Ini kalau kehilangan keseimbangan, hidup kita jadi nggak beres, saudara. Kelonan tiap hari tapi nggak punya duit. Emang nggak ribut? Ribut kan? Punya uang banyak, tapi istri nggak pernah dikelonin. Ribut juga kan? Nah, bagaimana menyeimbangkan ini, Pak? Ini nggak gampang. Ya, saya mau kasih contoh dulu sebelum saya bahas. Ya, saya nggak bisa khotbah lama-lama, Pak. Karena saya orang yang seneng singkat aja. Ya, saya putarkan satu video. What is love? Ya, ini menjadi contoh bagi kita yang sudah berusia seperti saya, seperti Pak Latif semua. Ya, videonya Pak. I don't count it a burden, whatever, to have to care for her. I need to do everything. From the moment she gets up to the moment she goes to bed, I do absolutely everything. Clean her teeth, shower, dress, everything. And istrinya di usia tua dia stroke. I don't count it a burden, whatever, to have to care for her. I need to do everything. Tapi From the suaminya moment she gets sayang up banget. to the moment she goes to bed, I do absolutely everything. Clean her teeth, shower, dress, everything. And but it's a privilege. I count it a great privilege to care for this one that I've loved all of these years and continue to love. This is Namanya the year when we'll Bill celebrate our and 50th Glenn. wedding anniversary. Ini masa muda waktu mereka Our menikah. stories have been Punya a anak lovely story. dua. I first saw her when she was 8 years old, and Tapi sekarang my mereka brother stroke. became my best friend. Pernahkah We grew di up hari tua together, Anda and nyisir as we istrimu? grew up, yes, Kalau she was jambak there. sering kan? And I knew that she used to stare at me when I was playing footy with her brother and another friend, and when we used to ride bikes, and she kept staring at me, but Dia I wasn't suap. interested. I was 17, she was 16. I saw Dia her pasang dolled giwangnya. up, dressed up. Kalau saudara and kan she had nggak an adein A-line giwang dress istri on, kan? and boom, it was gone. She was the one for me then. Ini hebat ini orang. Benar. Dan dia ngarang kursi karena mereka ada di tingkat 2. Ini kursi ciptaan suaminya. Supaya istrinya bisa turun dengan baik. Ciptaan suaminya. And she used a special cream in her hair for a shampoo, and I can still smell it because that smell was so particular, so nice. It was just absolutely special. We had a bike. I used to ride everywhere on my bike, and then Glad had a bike as well, and we put a baby chair on the front of her bike, and so we carried our babies around on the bike with her as well. So yeah, bike's been part of our lives, and I guess that has something to do with us now. Around about 2004-05, I began to notice that there were things going wrong. She was finally Bagus diagnosed ya with alatnya. the horrible Nggak mau bikin disease of susah istri, Alzheimer's. saudara. Having lived overseas, Kemudian I knew that istrinya with a diajak bike jalan. she Ini could do lots of sepeda things. jadi So I had beca. a Ini bike ciptaan made, suaminya juga. a saudara. bike chair made. We take it to the beach Ya. and ride along beside the beach. Diajak jalan di As we do telaga. that, we see lots of Kalau people saudara come, kan people istrimu talk to diceburin us di telaga. because it's a unique thing. Nobody else has got a bike chair quite. Hidup lama amat sih. I am determined to care for her every need, every need. Ya. You see, God has loved us so Dikasih helm unconditionally. takut kalau And jatuh. I understand that God has put His love in my heart. Setelah And selesai because I realize how much God sore has hari loved me, dia bawa that's pulang, how saudara. I too can love my lovely wife. She has done so much for me over all of these years. Now she can't, but I can, and I can return her love. And it's a love that, well, to me, means I can do everything for her. She's my princess. I'm her William. And I wouldn't Dia have adalah it any prinsesku. other way. Would you have it any other way? No, not at all. We love each other. Penyakit pertama dalam pernikahan adalah kebohongan. Setuju? Siapa yang setuju angkat tangan? Di pria pembohong semua. Ada di full gospel. Hidup nggak perlu munafik, Pak. Saya rusak, saya bajingan. Tapi saya bertobat.
Karena lama-lama rusak itu capek, Pak. Nakal itu capek sendiri saya, Pak. Ya. Jadi berhenti, saudara. Perempuan kalau belum jadi istrimu, itu kayaknya lebih hebat. Tapi setelah saudara menikah dengan dia, tidak akan lebih baik dari istrimu. Amin. Rumah tangga yang kacau, itu membuat bisnismu hancur, saudara. Gak ada hasilnya, buat apa uang banyak tanpa kebahagiaan. Ya, saya senang dengan pria di sini di hadapan Tuhan, Anda jujur. Saya pikir Endra bilang, mungkin istri-istri dibawa. Anda kalau istri dibawa berani angkat tangan? Kita nggak perlu takut sama istri. Tapi dimengerti dan mencintai. Amin. Ya. Istri bukan cuma alat seks reproduksi, bukan, Pak. Ya. Pin, kamu menikah berapa tahun, Pin? 23. Kalau pegangan tangan masih ada strumnya? Ah, yang benar, gua juga laki, Ping. Iya kan? Kalau saya tanya sama Endra, kamu nikah berapa tahun, Endra? 20 tahun. Sama Mimi masih ada strum. Kita laki, bro, kita laki. Ya. Saya kalau tanya di gereja, saya nggak butuh jawaban benar, tapi saya butuh jawaban jujur. Amin. Kejujuran akan mengubah hidupmu. Percayalah. Ya. Jadi mari kita belajar. Pria seperti apa yang dibutuhkan sebuah keluarga. Itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi keseimbangan antara pemenuhan dan pencapaian. Sekarang ini hidup penuh tekanan, Pak. Di luar, di kantor kita ditekan, sampai rumah kita dituntut. Sehingga terjadi toxic behavior. Perilaku yang aneh-aneh. Sekarang banyak gaya flexing, gaya frenemy di mana-mana. Suka pamer, bahkan pendetanya yang pamer lagi, gila, gue bilang sekarang. Ya, bukan begitu caranya. Kita hadir untuk melayani, bukan dilayani, Pak. Kita bikin gereja mau cari apa? Cari duit, kerja aja dah. Ya, oke. Tayangan yang pertama, Pak, 21 ayat. Yang pertama tadi, saya akan jelaskan. Pria yang dibutuhkan oleh sebuah keluarga. Yohanes pasal 21, ya. Kita akan pelajari satu-satu. 9, Pak. 9. Ya, ayat 9 seperti ya. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Peristiwa ini terjadi waktu Yesus sudah bangkit. Istri membutuhkan sifat pria yang selalu bangkit. Di tengah tekanan, di tengah kehancuran, tetap punya semangat para pria. Amin. Jangan pernah menangis. Kalau Anda cengeng sama hidupmu, dunia akan keras terhadap Anda. Saya keras sama hidup saya. Dan dunia lunak di hadapan saya. Kita harus keras sama diri sendiri. Tapi lembut terhadap orang lain. Itu pria. Amin. Ya. Jadi yang pertama, Tuhan butuh pria yang selalu bisa menyemangati hidup dan keluarganya. Yang kedua, waktu itu Yesus ke pantai, mereka, ya yang pertama dulu Pak, ayat 9. Ya, melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Saya mikir kalau ada bara api berarti itu ada perapian, saudara. Yesus bisa nggak bikin salmon bakar langsung, nggak usah pakai api-apian? Bisa kan? Tapi kenapa kok dia pakai barbecue bakar-bakaran? Karena pagi itu di tepi pantai Tiberias itu dingin sekali, Pak. Dan Yesus membuat api untuk sebuah kehangatan. Keluarga itu perlu sebuah kehangatan. Masih hangat Bapak Ibu? Ya, setua apapun tetap hangat. Amin. Tuhan
perlakuan hangat terhadap istri. Anak-anak harus merasakan kehangatan seorang ayah, Bapak Ibu. Ya. Kita cari duit katanya untuk keluarga. Tapi keluarga nggak mengalami kehangatan kan? Jadi tolong keluarga kita harus punya kehangatan. Komunikasi yang baik. Ya. Jatuh cinta itu gampang. Merawat dan memelihara cinta itu yang susah, Pak. Nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang. Terus waktu murid-murid melihat, sudah ada apa, saudara? Ikan dan roti. Pria itu harus bisa mencukupkan nafkah keluarga, istri dan anak-anak. Amin. Ini Yesus kasih contoh jadi pria yang seperti ini. Pagi-pagi makanan siap, ya. Saya tahu dunia ini sulit cari duit, Pak. Saya sering ngomong sama supir-supir taksi, ya. Nggak ada yang salah, Pak. Sampean cari duit sudah setengah mati, memang rezekinya nggak ada. Sedang si istri ditangisin anak. Terus sekarang siapa yang salah? Keluarga itu perlu pengertian, perlu kecukupan. Saya nggak bicara soal kaya, Pak. Kecukupan, amin. Disertai kehangatan. Itu luar biasa. Saudara punya ciri pria seperti itu? Ya. Saudara, saya punya 3 orang anak sukses semua. Saya tidak pernah 1 sen. Enggak pernah haram jadah buat saya begitu. Hari ini ketiga anak saya tetap saya kasih uang. Jadilah ayah yang menjadi teladan sebagai seorang pria. Amin. Apa boleh? Anak dilahirkan bukan supaya kasih makan orang tua nanti. Kalau saya tergeletak ya itu sudah wayai, saya harus dipelihara mereka. Saya juga nggak sombong, Pak. Ya, tapi kalau masih bisa cari uang, cari duit, ayo kita tetap bekerja. Amin. Saudara mau mana? Enak disumbang apa nyumbang, saudara? Ayo saya sumbang Anda, stroke dulu. Mau sumbang kok? Ini rumah Tuhan, bukan rumah sakit. Amin. Ayo, kita mulai sadar dengan cara berpikir kita. Aku ada karena pikiranku ada. Ya. Oke, naik yang kedua, ayat 10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah ikan yang baru kamu tangkap. Loh, Tuhan menyediakan. Kan sudah cukup itu, Pak. Kenapa Yesus ngomong lagi? Bawalah beberapa ikan yang perlu kamu tangkap. Tuhan menghargai usahamu. Tuhan menghargai jerih payahmu. Orang Kristen kalau stres, yang penting doa, Pak. Doa gak punya duit. Sengsara lu gue bilang. Gak usah omong kosong lah hidup. Hidup ini perlu uang, saudara. Tapi gimana caranya cari uang? Dan apakah uang mengubah sikap hidup saya? Jangan, saudara. Uang cuma pelengkap aja kok. Saya setiap minggu terbang ke sini emang merangkak. Bayar duit pesawat. Apalagi pesawat harganya sekarang, tiketnya gila-gilaan, Pak. Setiap kali saya bolak-balik 2,7 ke Surabaya. Ya. Ayo kita belajar. Tuhan menghargai usahamu seberapapun hasilnya. Ya, bawalah. Mana hasilmu? Bawa kepada Tuhan. Ayo kita kerjasama. Tuhan bukan orang minta-minta. Gua siapin. Tapi lu siapin usahamu juga. Gitu loh. Ya, kita naik lagi. Yang ke-11. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala ke darat. Penuh ikan berapa, saudara? 153 ekor banyaknya. Sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak goyah. Dihitung di atas kertas, bisnis kita menghasilkan. Tapi kenapa gaji kita menghasilkan? Setelah dikelola kok nggak pernah cukup. Salah manajemen, Pak. Ya, Tuhan ingin kita hemat, bukan pelit. Tapi saudara di sini sudah hemat, pelit, hidup lagi. Kok capek ngeliat. Jangan menolong orang sampai orang itu minta tolong. Itu bukan orang Kristen. Kalau Anda melihat tergerak oleh belas kasihan perlu tolong. Tolong aja, Pak. Ya. Toh Tuhan yang memberi, Tuhan yang memanggil. Saudara tahu,
rahasianya Ayub diberkati 2 kali lipat? Tolong jawab, ada yang tahu? Setelah hancur-hancuran, dia diberkati 2 kali lipat kan? Apa rahasianya? Doa Pak, taat. Itu kan spiritualnya. Sekulernya apa? Nanti baca ya. Setelah Ayub dipulihkan dari keadaannya, teman-temannya datang nggak? Datang kan? Bawa apa saudara? Bawa cincin sama 1 kesita. Kalau dia punya 500 teman, 1 cincin 20 gram, berapa duitnya? Ditambah uang 1 kesita. Otak dagangnya Ayub nggak berubah Pak. Saya tahu Anda orang terpelajar, tapi mungkin Anda bukan seorang pembelajar. Iya kan? Saya setua ini gila baca Pak. Hobi buku saya. Terutama marketing, saya hobi berat saudara. Ya, nah itu dijual sama Ayub, dia dagang lagi. Di samping doa dan taat, ada usaha bro. Orang Kristen saya bukan anti doa, tapi kalau sembayang tok ya loro kabeh mas. Dompet tipis. Masih ingin punya duit? Saya tetap produktif, bukan urusan saya mau jadi kaya. Tapi kalau saya pegang uang, saya punya kebebasan untuk memilih hidup saya. Amin. Dengarin bapak-bapak. Yang sudah tua-tua harus tetap punya duit. Kalau enggak nanti kita diperintah anak saudara. Oh, capek saya. Kebebasan untuk memilih. Mau nyumbang, mau apa-apa. Iya kan Pak? Ya, ayo. Kita lakonin bareng-bareng sebagai laki-laki. Jumlah murid saat ini terjadi berapa orang? 11 ya. Jumlah ikannya berapa? 153 ekor. Berarti 1 murid dapat berapa ikan Pak? 14. Itu ditelan. Kepala belum masuk, ekor keluar, masih makan lagi. Tuhan itu kalau ngasih kita di luar ukuran Bapak Ibu. Kita sudah dengar kesaksian. Saya mau cek mental Anda sampai kemana ya. Gini. Waktu Yesus memberi makan 5.000 orang, sisanya berapa bakul Pak? 12. Ujungnya dibawa kemana itu ikan? Tolong jawab saya. Yang 12 bakul itu dibawa kemana? Ngapain mikir, bukan urusanmu. Inilah mental orang Kristen ngurusin orang lain. Ngapain ngurus yang 12 bakul? Kerja juga enggak kok. Enggak ikut panitia. Loh, saya senang Anda mulai mentertawakan dirimu sendiri. Hebat Pak. Jangan ngurusin orang lain. Urusin urusan kita. Amin. Perhatikan kalau Natal ya, Anda punya gereja masing-masing. Panitia 30 orang. Ntar yang kerja 3 orang Pak. Kepahitan ini, kepahitan. Tapi nanti kalau sudah sukses, bab foto di panggung 330 orang Pak. Yang kerja cuma 3 orang. Itu mental gereja, saya sudah tahu. Mental gini harus dibenerin Pak. Ya, saya bekerja keras. Makin tua makin produktif supaya semuanya bergerak. Saya salut sama Pak Alek. 86 Pak ya. Saya shock melihat ya. 89 tapi sehat Pak. Ini luar biasa ini. Saya masih 76 ke 77. Lihat ini saya jadi cihut. Gila. 89. Ya, ingatlah berkatmu kelimpahan karena Tuhan yang memulai. Amin. Oke, kita lanjut. Tinggal 2 ayat lagi. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid itu berani nanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Seandainya tahu-tahu saudara bawa hadiah kepada anak saudara. Beli mobil baru. Ya kan? Dikasih hadiah. Tahu-tahu anak saudara ngomong gini, papa ini sebenarnya siapa sih? Kok bisa beliin saya mobil? Kira-kira Anda tempeleng gak mulut itu? Tempeleng gitu. Masa gue beliin mobil anak saya nanya, Pak, papa itu siapa sebenarnya? Yang perlu ditanya saya ini siapa sebenarnya, bukan hanya Tuhan. Amin.
Kita ini hidup diberkati. Saya ini siapa? Kok Tuhan memberkati saya gila-gilaan gitu loh. Sudah sadar? Saya ini orang berdosa. Saya orang yang gak berguna. Sudah. Tapi kok Tuhan memberkati? Kita perlu tanya, bukan siapa engkau Tuhan, siapa saya Tuhan. Cinta dan kasih-Mu luar biasa. Saudara, saya kasih tahu ya, Anda jangan sombong loh. Anda hebat, kadang-kadang Tuhan gak perlu imanmu kok. Percaya enggak? Waktu Musa berhadapan dengan laut, Tuhan ngomong apa? Musa, acungkan tongkat itu. Dia punya iman? Enggak, Pak. Bukan saya ngajar, kita jangan punya iman loh. Omongan dipelintir bisa salah nanti di YouTube. Enggak, saudara. Musa enggak punya iman. Tapi kalau Tuhan perlu, Tuhan enggak perlu imanmu. Dia akan kasih jalan, saudara. Makanya jangan ada yang angkuh. Ya, jangan ada yang sombong. Gini ya, hidup tuh jangan cari kemudahan. Tapi cari kemurahan Tuhan, Pak. Jangan cari kemudahan. Capek nanti kita. Cari kemurahan Tuhan. Ya, yang terakhir ayat 13. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Mereka tadi sebenarnya sudah kenyang kan dengan 153. Tapi Yesus tetap memberkati. Dia enggak nanya, sudah kenyang atau belum? Enggak. Tuhan kalau memberkati itu terus, Pak, terus. Sampai kita tersungkur. Ya. Jadi Allah menghargai usahamu. Ayo, berkat Tuhan yang dihasilkan oleh tanganmu dan usahamu. Kita kembalikan, makan bersama Tuhan. Ya. Jangan makan sama cewek lain. Makan bersama Tuhan. Kayak di tempat ini. Kita makan bersama Tuhan. Ya. Oke, khotbah saya sebenarnya sudah selesai. Tapi kita lihat multimedia kita ngejalanin secara sekuler gimana. Ya. Ya. Lagunya boleh, Pak? Kebiasaan saya setelah spiritualnya saya kupas. Saya kasih sekulernya ngelakoninya gimana gitu loh, Pak. Jadi jemaat enggak bingung. Karena banyak pendeta khotbahnya di awang-awang, Pak. Percaya saja, enggak pakai kerja. Ya miskin lu gue bilang. Doa tanpa kerja miskin. Kerja tanpa doa enggak bisa optimal. Itu aja. Ya. Doa kerja doa. Ya. Oke. Tayangkan gambar pertama, Pak. Apa sih itu cinta? Ya. Cinta adalah kemampuan melihat dari sudut pandang orang lain. Anda kalau bertengkar sama istri itu ngomongnya gantian, bro. Anda ngomong, istri ngomong, terus bantah-bantahan, kucing di depan gedek terus, vertigo dia, Pak. Saya kalau ribut sama istri saya, itu gaya saya. Kamu ngomong dulu dah, sepuasmu. 10 menit ya. Udah selesai, ganti gua ngomongin. Jadi waktu dia ngomong saya dengar, saya ngomong dia dengar. Enggak emosional. Konflik itu mah biasa, Pak. Ya kan? Tapi jangan emosional. Saya dulu jeleknya, kalau saya marah banting-banting barang, Pak. Sebelum saya kenal Tuhan. Enggak ada yang bisa mengubah perilaku kita kalau bukan Tuhan Yesus. Tidak pernah akan mampu. Roh Kudus yang memampukan saya berubah hidup saya. Ya. Yang kedua, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Tukar tempat gitu loh. Jadi enak saya memahami kenapa istri saya begini. Istri memahami kenapa si Pengki pulang marah-marah. Ya kan? Yang ketiga apa? Menghadapi suasana, merasakan kehidupan suasana orang lain. Iya ya, istri saya capek ya. Bapak punya anak itu anak istri atau anak suami? Ayo saya mau tanya, anak berdua kan? Tapi kenapa yang ngerawat cuma istri? Bikin susu istri, terus kerjaan bapak apa? Nyusu terus tiap malam.
Itu anak kita berdua. Seorang ayah yang hilang di tengah keluarga. Anakmu hancur, Pak. Dengarkan baik-baik. Untung saya mulai muda, saya punya talenta cinta anak-anak kecil, Pak. Siapa yang punya cucu? Sudah punya semua ya? Beda ya, cucu sama anak ya. Waduh, kalau saya sama cucu sudah gila deh, Pak. Itu kebahagiaan saya di hari tua. Ya, apa yang Anda cari? Cari apa sih dalam hidup ini? Sebentar lagi kita selesai kok. Untung loh hari ini kita masih ketemu, Pak. Besok belum tentu ada. Ya kan? Naik lagi satu. Itu musiknya ngiringin aja, Pak. Pelan-pelan aja, Pak. Cinta sejati, tertawa bersama, menangis bersama, berjuang bersama, tumbuh bersama, menua bersama. Banyak pria saya tanya, kalau duduk sama istri ngomong apa? Sudah nggak ada yang dia ngomong lagi, Pak. Menikah udah 40 tahun, apa omongan. Gitu kan, bapak-bapak di sini kan gitu kan. Sudahlah ngaku, podo lanange Mas. Ya, pelihara kehangatan itu. Saya mau kasih tahu, kenapa kita harus lebih mencintai istri daripada anak? Logikanya di mana? Setelah anak-anak keluar satu-satu, saya mulai stres loh. Waduh, gua ngadepin satu orang di siang malam. Nggak ada hiburan lagi. Kok ketawa, ngerasain ya. Makanya lebih cinta istri. Nanti anak keluar, sisa istrimu Mas. Terus mau apa? Bangun tidur, lu lagi. Mau tidur, ketemu lagi nih monster. Orang cantik itu nggak ada, Pak. Selama Anda mencintai, dia cantik. Begitu Anda tidak menyukai, dia jelek banget, Pak. Sudahlah, ya. Jadi cakep ganteng itu relatif. Bapak ini banyak kepahitan kayaknya. Bener, Pak. Makanya di rumah itu yang dandan yang bagus. Ya, umur berapapun Anda harus tetap modis. Bukan untuk dipamerin orang. Saya pakai baju untuk kepuasan batin saya. Saya suka. Senang. Kalau istri ngelihat suami bagus, senang gak? Senang, Pak. Ya, hidup itu adalah perubahan. Perubahan, Pak. Hidup itu perubahan. Mau bermain satu mainan lagi sama saya? Mau ya? Siapa di sini bawa ballpoint? Oke. Cari kertas ya. Kalau nggak ada, anggap aja ini ballpoint, telapak kirimu kertas gitu loh. Ya, oke. Pada hitungan ketiga, nanti saya komando, Anda harus menulis tanda tangan Anda sendiri 3 kali. Ngerti? Oke, siap ya? Ya, 1, 2, 3. Pakai tangan kiri, nggak usah protes. Pakai tangan kiri, Pak. Iya. Itu kan tangan kanan. Sekarang yang tanda tangan kiri, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Letakkan ballpoint Anda. Siapa yang bisa 3 kali? Bisa kan? 2 kali dah. 1 kali. Yang tidak sama sekali angkat tangan. Mari kita kaji persoalan ini. Yang pertama, kenapa Anda tidak bisa melakukan? Yang jelas, Anda tidak punya ballpoint. Itu cara memecahkan masalah. Ya. Yang kedua, karena seumur hidup, otak kita nggak pernah menerima perintah seperti ini kan. Dan kita selalu ngomong nggak bisa. Anda belum ngelakoni sudah ngomong nggak bi, itu kegagalan. Saya orangnya nggak mau punya satu kerjaan, Pak. Karena kalau satu kerjaan ini sepi, gue makan apa? Jangan tanam telurmu di satu keranjang, pisahin aja. Ya, sini sepi lari sana, kalau semua ramai ya puji Tuhan. Amin. Ya investasi kecil-kecilan lah. Ini tandanya apa? Saudara orang terpelajar, tapi saudara bukan seorang pembelajar.
Anda tidak sanggup menerima perubahan secara tiba-tiba. Dan sekarang perubahan itu konyol, spontan. Satu belum selesai, satunya mumet kepala saya, Pak. Tapi hidup kan harus dihadapin. Ya, oke. Yang ketiga, lanjut. Kita selesaikan supaya cepat. Ya. Hubungan manusia. Seringkali hubungan kita tuh I something. Saya kenal sama bapak ini, dia manfaatnya apa buat saya ya? Bisnisnya apa? Kita selalu memperalat dalam hubungan dengan orang lain. Jujur aja. Tapi sebetulnya hubungan yang baik, I, you. Saya bergaul dengan pribadi Anda. Saya bersahabat dengan Hendra udah 30 tahun lebih loh. Kadang-kadang saya kesel. Ya kan? Ayo Pak Pengki bikin acara. Udah ngatur semua, udah jadi ratusan orang. Dia ke Makassar, kurang ajar nggak? Itu kelakuannya Hendra, gue udah tahu itu. Iya memang ya. Iya, kemarin juga gitu. Hendra, kita kapan ngobrol kerjaan ini? Ya udah Be, ntar dari Serpong. Gua nunggu di CP sampai CP-nya tutup. Nggak datang juga, kurang ajar, nggak lapor lagi. Tapi percuma, sama dia marah percuma. Kita mati berdiri. Udah yang penting bergaul, kita tahu sifat masing-masing. Ya sudahlah, saya tetap mengasihi Hendra. Amin. Ya, jadi bergaulah dengan pribadinya. Bukan di luar pribadinya. Duitnya, proyeknya enggak, saya enggak mau. Ya, kita naik lagi. Klik. Saudara, gimana? Giving Anda kurang dari gettingnya gimana? Kalau Anda bergaul, Anda cuma menerima terus, energi Anda terkuras, hubungan Anda akan bosan dan kapok. Tapi kalau giving sama dengan getting itu bisnis, transaksi aja hubungan kita. Tapi kalau Anda lebih memberi daripada mengambil, maka hidupmu akan berubah, saudara. Ya, ini hubungan sederhana. Oke, kita naik lagi. Kita selalu berpikir think win-win. Karena manusia memang dituntut untuk sukses. Tapi jangan selalu begitu. Kadang-kadang kita berpikir tentang pemenuhan. Cinta anak, dengar suara cucu. Saya kalau pulang ke Surabaya paling bahagia, Pak. Saya hidup sendiri, rumah sepi. Kalau cucu datang, rumah berantakan. Saya demen, Pak. Walaupun ntar malam gue bersihin juga. Tapi demen, bahagia gitu loh. Ya, kebahagiaan Anda bukan di luar, di dalam sini. Ya, oke, naik lagi. Trading places. Melihat melalui kacamata orang lain. Yesus itu tukar tempat dengan kita loh saudara. Inti hidup adalah tukar tempat. Kita diciptakan untuk memelihara kehidupan orang lain. Jadi cobalah mengalami perasaan orang tanpa Anda harus mengalaminya. Ya, manusia sekarang sudah habis kepeduliannya Pak. Ayo kita yang sudah mulai tua ini, habisin dengan kasih hidup. Habisin dengan kepedulian. Amin. Gak ada yang dibawa kok. Gak ada. Ya, oke, naik lagi. Nah, saudara, manusia sekarang itu ribut dengan pencitraan. Kenapa Indonesia tambah miskin? Karena banyak orang miskin gak kepingin kelihatan miskin. Itu menyebabkan Indonesia tambah miskin. Hiduplah apa adanya, ya sudah. Saya jalan kaki ya jalan kaki kok. Orang Surabaya itu punya filosofi gini. Siapa yang bisa bahasa Jawa? Ya. Diomong orang duwe, tapi aku duwe. Diomong duwe, tapi orang duwe. Di sini saya nggak punya rumah, nggak punya mobil, nggak punya apa. Tapi dibilang nggak punya, gue punya di Surabaya. Saya nggak pernah terikat dengan kekayaan Pak. Itu di luar diri saya kok. Yang penting di dalam diri saya. Benar kan? Saya tadi tanya sama Pak Alex, Pak, di usia segini apa yang Bapak pikirkan? Jujur kadang-kadang kalau saya malam, sebentar lagi gua mati. Kematian itu keniscayaan. Kematian itu hak dan wajib Pak. Loh, hak dan wajib loh. Anda semua wajib mati. Jangan lupa diri. Setuju? Makanya kalau bisa, selama kaki masih sehat, saya jalan kok Pak. Kepanasan gak apa-apa, saya nikmatin kaki saya. Sebelum saya nanti gak bisa nikmatin, ayo.
Gimana kita nggak sakit? Masuk mobil AC, di rumah AC, sorry ngomong, berak pun WC-nya ber-AC. Gimana Anda nggak mati pelan? Saya di rumah suka pakai VB kodok saya tahun 47, Pak. Cuma pakai engkol. Ya kan nggak ada AC. Keren, tapi sehat, keringetan, Pak. Mercy lewat, nggak dilihat orang. VB saya lewat. Gila, wah aku siapa? Enggak selamanya modern tuh hebat, Pak. Enggak. Ya. Saudara pikir saya seorang teknolog hebat. Pikiran saya yang teknologi. HP saya tetap ini, Pak. Yang penting, Kocap Tio masuk. Loh yang penting kan itu. Bukan HP-nya. Otak saya teknologi, Pak. Ini saya belajar 2 hari bisa. Dulu pertama saya pakai ini karena sulit dilacak istri, Pak. Kalau mau nggak bisa dilacak istri, cari HP ini. Berapa kali tertinggal, besoknya saya, Pak ini HP-nya, Pak. Nggak tega orang nyuri, Pak. Hidup itu harus pakai strategi, bro. Jangan sok modern. Saya punya HP yang 27 juta, punya, Pak. Tapi buat apa, Pak? Paling buat foto proyek, urusan email. Kan nggak tiap hari. Ini aja yang praktis enak. Nggak usah sombong lah hidup itu. Amin. Ya. Nah, kita punya penampilan ini namanya good look. Ya, good looking. Tapi citra diri siapa saya? Nah, ini yang penting. Orang memalsukan diri dengan penampilan. Ya. Nih perhatikan. Be good itu penampilan. Kalau kurang dari looks good, penampilannya hebat, tapi pribadinya nggak hebat. Ini politikus. Ya. Tapi kalau pribadi Anda sama dengan penampilannya, ini bisnis. Ya. Apa adanya. Tapi kalau pribadi Anda mentalnya lebih bagus dari penampilannya, itu orang spiritual. Setuju? Kayak pria-pria di sini. Ini orang spiritual. Amin. Ya yang saya tahu, yang nggak tahu lah urusan Anda. Ya, yang saya tahu aja. Ya, oke kita mau selesaikan 2 gambar lagi, kita naik. Saudara, di dalam bisnis kan perlu daya tarik, ya, tarik menarik itu kan perlu. Ya, dalam negosiasi semua kita harus pinter, saudara. Kalau Anda ingin menarik, tertariklah. Misalnya saya belum kenal Bapak, tapi Bapak ngomong saya ikuti. Saya tertarik dengan omongan Bapak, walaupun itu bukan hobi saya. Bapak jadi seneng saya enggak? Cuman itu aja kok. Gampang, Pak. Ya. Aping misalnya travel. Gua cerita aja ngerti nggak ngerti, yang gua ngerti gua cerita aja travel. Dia seneng nggak? Kalau Anda ingin menarik, tertariklah dengan orang lain. Ada orang bergaul, ingin mengatur kesan. Oh, aduh penampilannya, ngomongnya dibuat-buat. Itu namanya tidak otentik dan tidak menarik. Kalau Anda cuma ngomong dirimu sendiri, Anda menjadikan teman ngomong itu persaingan, saudara. Nggak perlu gitu. Ya kan? Tapi mari kita jadi ini. Cerita pengalaman sendiri. Bosen. Orang bosen dengar. Jangan cerita dirimu sendiri. Dengarkan orang lain. Ya, maknanya kita tarik, kita belajar dari dia. Di atas langit ada langit kok. Ya. Dan yang terakhir kita naik lagi, selesai atau belum? Nah, ini teorinya gampang. Cinta adalah mendengar orang lain, cinta adalah bertanya tentang orang lain. Cinta adalah mengapresiasi kehidupan orang lain. Ya, naik selesai belum? Ya. Kita lahir karena cinta. Jadi benih itu masih ada. Jangan ditutupi dengan sampah-sampah kekayaan, ya. Cari duit. Tapi Anda ini manusia, ya. Saya manusia, semuanya selesai, masuk kubur, tamat. Tuhan memberkati. Amin. Ya, mari saya akan berdoa untuk Anda di tempat ini. Ya. Bapa di sorga, terima kasih. Hamba-Mu boleh menyampaikan ya pesan-pesan-Mu lewat cara berpikir, perasaan dan hati. Hamba berdoa untuk teman-teman yang semuanya sudah seumur, bahkan ada yang lebih tua. Kami melihat kehebatan Tuhan di dalam usia masing-masing.
Berkati supaya mereka tetap produktif. Berkati yang pasangannya masih hidup, Tuhan berkati dengan penuh kehangatan. Dengan anak cucu yang luar biasa. Jangan biarkan cinta itu padam Bapak Ibu. Usia boleh tua, tapi kasih makin matang di dalam kehidupan ini. Full Gospel Tomang Tuhan berkati, semuanya Tuhan berkati. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara diberkati.